next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rendra Cahya Gumilar. Saya adalah seorang guru PJOK di SMAN 1 Cariu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2, Prodi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Universitas Syah Kuala tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek video pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani. Kepada para penguji, mohon kritik dan sarannya. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Tolong ditutup dulu pintunya. Terima kasih. Hari ini kalian sehat? Sehat. Kalian sakit? Tidak. Oke. Benar ya, kalian harus jujur mengenai kondisi fisik kalian. Kalau misalkan kalian sakit, kalian bilang sakit. Dan kalau kalian sehat, kalian bilang sehat. Karena dalam pendidikan jasmani itu selain kalian berpikir, tapi membutuhkan aktivitas fisik. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Siapa saja? Narayana. Narayana apa? Izin. Siapa lagi? Bilang kenapa? sakit. Satu lagi? Andika. Siapa? Andika kenapa sakit. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Permainan bola besar melalui aktivitas permainan bola voli. Minggu kemarin juga di akhir pembelajaran bola voli itu saya membagikan modul. Udah kalian baca? Sudah. Apa isinya? Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian mampu termotivasi untuk hidup lebih sehat lagi. Kenapa? Dalam kebugaran jasmani nanti kalian di sana belajar bagaimana caranya melatih kecepatan, melatih daya tahan, melatih perencanaan dan banyak lain hal sebagainya. Di materi kali ini ada beberapa KD yang harus perlu kalian ketahui. Selain KD juga ada tujuan serta manfaat dan capaian yang harus kalian mampu. Yang pertama, kalian mampu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan dan kecepatan, perencanaan, agility, keseimbangan dan koordinasi. Terus tujuannya melalui model pembelajaran PBL ini. PBL itu adalah problem based learning. Nah, jadi nanti kalian akan saya berikan masalah. Selain masalah itu, kalian juga akan saya berikan masalah pembelajaran ini. Nah, di sini tujuannya adalah kalian mampu menganalisis konsep. Menganalisis itu adalah memahami apa sih latihan salah satu komponen kebugaran jasmani dalam ukur yang tadi yang keempat tadi itu. Terus manfaatnya dengan mempelajari materi kebugaran jasmani, kalian bisa tahu latihan-latihan apa saja yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan otot-otot atau kecepatan atau daya tahan. Jadi jangan sampai kalian setelah mempelajari materi kebugaran jasmani ini jangan sampai salah
Misalkan kalian ingin melatih kekuatan otot tangan, tapi yang kalian lakukan adalah squat jump. Betul nggak kira-kira? Jadi kalian di sini akan mempelajari tentang konsep-konsep latihannya seperti apa, bentuk-bentuk latihannya seperti apa. Saya mengambil garis besar dari materi ini, jadi kalian nanti di sini akan mempelajari tentang manfaat latihan-latihan dari kebugaran jasmani. Di antaranya yaitu tentang kecepatan, kelincahan, keseimbangan dan koordinasi, serta bentuk-bentuk latihan yang akan kalian praktekkan nanti di lapangan. Baiklah, sebelum nanti kalian praktek di lapangan, saya akan menjelaskan dulu tentang kebugaran jasmani, terus unsur kecepatan, kelincahan, keseimbangan dan koordinasi. Sebelum saya jelaskan, apakah di antara kalian sudah tahu apa sih kebugaran jasmani itu? Yang bisa angkat tangan silakan. Gak apa-apa, salah juga nanti saya betulkan. Ini adalah proses belajar. Kebugaran jasmani adalah, silakan. Macam-macam olahraga. Macam-macam olahraga. Menurut kalian betul nggak? Betul. Kurang tepat atau kurang sempurna? Ada lagi pendapat yang lain? Kebugaran jasmani adalah kesehatan tubuh. Masuklah kira-kira kesehatan tubuh. Masuk ke dalam. Coba buat sebuah kalimat mengenai kebugaran jasmani. Mungkin kalian juga sudah pernah belajar di SMP atau di SD. Itu kebugaran jasmani pasti ada. Kebugaran jasmani itu meliputi apa saja sih? Ada kecepatan. Jadi tolong dari kata-kata itu kalian bentuk sebuah kalimat menjadi definisi kebugaran jasmani. Ada? Gak ada. Mari kita belajar bersama-sama. Apa itu kebugaran jasmani? Ada yang membaca satu orang? Siapa yang membaca? Yang suaranya lasak? Silakan, Detria. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Ada yang bisa menjabarkan nggak? Apa sih maksud dari kalimat ini? Seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Jadi seseorang ketika badannya sudah bugar, jasmaninya sudah bagus, mereka mau melakukan aktivitas seharian pun tidak akan menjadi beban. Masalah tidak akan merasa kecapean yang berlebih. Ada kan orang ketika dia melakukan sebuah aktivitas yang tidak biasanya, terus sore harinya merasa lelahnya begitu berat sekali dan keesokan harinya akan sakit badan. Tapi tidak dengan orang yang sudah mempunyai kebugaran jasmani yang bagus, terus masih memiliki cadangan energi. Nah, jadi ketika kalian sudah melakukan aktivitas seharian, tapi kalian masih fresh, masih bugar, masih bisa melakukan aktivitas lain. Seperti itu. Manfaat kebugaran jasmani. Coba baca lagi satu orang. Oh iya, silakan, Bapak. Manfaat kebugaran jasmani tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, hingga depresi. Meminimalisir risiko penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan tulang, mengontrol kadar gula darah, mencegah stres dan depresi, dan menjaga berat badan. Dalam pendidikan jasmani, terus olahraga, kalian selain mampu memahami, kalian juga akan mempunyai manfaat lebih untuk diri kalian sendiri. Manfaat kebugaran jasmani itu bisa dibilang apa ya? Kebugaran jasmani itu adalah obat dari segala penyakit. Bukan obat juga sih, bisa lebih tepatnya itu mencegah, meminimalisir. Tidak hanya dirasakan secara fisik. Kalau udah kebugarannya udah bagus itu tadi misinya seperti apa? Tidak akan kelelahan yang berlebih. Berkaitan dengan kondisi mental, stres, kelelahan hingga depresi. Nah, dalam berolahraga itu si tubuh itu akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Salah satunya adalah hormon endorfin. Ketika kalian melakukan jogging misalkan 1000 km itu dari sini kemana? Ke Arab. Terus kemana? Ke Jonggol ada nggak 1000? Kira-kira kemana? Sabang sampai Merauke? Terus menurut kalian sampai mana? Malaysia. Dari Cisoiro sampai Malaysia itu ada 1000 meter lebih, ya, kilometer. Jadi untuk meningkatkan atau bukan meningkatkan ya, menjaga kondisi tubuh, kalian jogging itu sejauh 2,4 km itu hanya menjaga. Kalau kalian ingin meningkatkan, kalian bisa menambah ke 1000 atau 1500 meter. Mengenai jenis-jenis kebugaran jasmani, di situ ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Kecepatan,
Kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dinamis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada yang bisa mengartikan apa sih maksudnya? Kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dinamis. Dinamis itu apa? Perpindahan atau pergerakan, pergeseran secara singkat-singkat. Biasanya sepak itu untuk apa? Pelari. Terus apa lagi? Sepak bola. Terus apa? Pokoknya sesuatu yang memerlukan kecepatan untuk meraih kemenangan. Gelincah, kemampuan untuk merubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan kecepatan yang tinggi. Bagaimana contohnya? Berganti posisi. Gimana tuh? Nanti jawabannya jadi cepat. Kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan kecepatan yang tinggi. Jadi misalkan kalian lagi berlari, kalian pernah lihat ini nggak? Apa sih balap motor, MotoGP atau F1? Pernah. Di mana tuh unsur kelincahannya? Pas belok-belokan. Atau Cristiano Ronaldo tau nggak? Nggak tahu. Dan selebrasinya itu gimana? Nah, ketika seorang Ronaldo lagi membawa bola, terus dia ada yang menghadap di depannya, ya. Dia berlari untuk menembus pertahanan lawan. Dengan dia berlari secara cepat, dia mampu membelokkan arah badannya ke samping kiri atau kanan tanpa mengurangi kecepatan. Itu yang dimaksud dengan kelincahan. Jadi mengubah arah tanpa menurunkan kecepatan. Keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Contohnya seperti apa? Sikap lilin. Sikap lilin itu di materi apa sih? Menang landai. Selain sikap lilin apa? Meroda. Yang memerlukan keseimbangan. Ayam itu berjalan di atas pagar misalkan. Ada yang mampu nggak? Pagarnya itu kurang lebih 3 cm lah atau 5 cm lebarnya. Terus kalian berjalan. Siapa? Di sini ada yang bisa? Ada Detria. Mana Detria? Oh, bisa kotak. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat orang berjalan di atas pagar, mana sih kalian? Di atas pagar. Di atas tali ya? Sirkus. Nah itu mereka itu mempunyai keseimbangan yang sudah profesional. Koordinasi. Apa sih koordinasi itu? Kemampuan menggerakkan berbagai bagian tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Enggak. Jadi dalam satu gerakan kalian mampu melakukan 2 aktivitas. Misalkan dalam permainan bola basket, ya, koordinasi antara kaki dan tangan. Ketika kalian berlari, tangannya pun harus mendribble bola. Terus apa lagi contohnya? Senam apa? Senam irama ya. Senam irama itu memerlukan koordinasi antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Ada yang mau senam dulu nggak di sini? Saya mau lihat kalian koordinasinya. Ada? Wanita, perempuan? Perempuan 1 orang, laki-laki 1 orang maju. Jainul. Nah, selain yang 4 tadi, sebenarnya pembuatan jasmani itu banyak sekali. Di sini ada strength. Strength itu apa? Kekuatan. Ada endurance, kesanggupan atau daya tahan. Ada body composition. Komposisi dalam tubuh. Massa. Akurasi. Apa tuh akurasi? Ketepatan. Reaction. Explosive power. Nah ini tuh teman-teman lihat. Ini contoh latihan pembubaran jasmani. Speed itu apa? Patah. Nah untuk latihannya tuh ada sprint. Terus ada apa lagi? Main. Tapi yang lain ini. Ada yang tahu sprint itu seperti apa? Lari. Nggak tahu ya. Jadi ini kalau misalkan sprint itu hanya lari 100 meter. Kalau mile itu dia lebih panjang jaraknya. Kalau misalkan 100 ya tinggal ditambah 100 atau 150. Fartlek.
Kalau ada yang nggak tahu praktek itu apa? Praktek itu berasal dari kata dari negara Swedia. Nah, praktek itu bukan diukur dari jarak, tapi praktek itu dari durasi. Misalkan kalian mampu melakukan lari kecepatan berapa menit ini? 1 menit. Kombinasi secara cepat. Terus tabata lalu kan? Tabata itu seperti interval training. Ya, interval apa? Interval. Apa interval? Nanti kita praktekkan di sana. Field training. Apa tuh? Lari? Ngajakin. Mungkin belum. Nah, di sini ada beberapa contoh video mengenai bentuk-bentuk latihan. Ini nanti silakan kalian lihat. Ini salah satu bentuk contoh latihan speed. Let's get into it. With the initial off-season prep phase for our professional football athletes. So at the beginning of off-season for football, whether it's CFL, XFL, USFL, and NFL, a lot of the football guys are starting to trickle in. They're all pretty limited when it comes to their off-season. And in the beginning of have better track athletes, I actually happen to work with a lot of skill position that reach top speeds on the field. And my whole goal here is to continue a lot of movements like they are on track. Now, first of all, we need lower limb. So they're going to be performing a series of lower limb pogos to really work that elastic quality across the ankle and foot. Coming back, one important key is that we're always performing heel walks to be able to stimulate the anterior out and go back so that we're balancing across that lower limb. Now, by getting the hips and knee prep there, it's a little bit more aggressive work. So you see we do some single leg hops and then some power stitch for both vertical force and. Nah, setelah kalian melihat tadi beberapa tayangan, banyak permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, nanti kalian saya bagi kelompok untuk berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada materi ini. Saya bagi atau kalian yang menentukan kelompoknya? Bagi. Baginya sama siapa? Saya mau bagi 4 kelompok. Satu kursi aja ya ke belakangnya. Berarti di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah setuju? Setuju. Setuju atau sepakat? Nanti saya akan berikan kertas kosong. Silakan kalian nanti isi. Ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan nanti. Itu saya bagi dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu masalahnya mengenai kecepatan. Ya, kelompok 1 itu apa? Kelompok 2 itu tentang perencanaan atau agility. Kelompok 3 keseimbangan dan kelompok 4 itu koordinasi. Silakan kalian lakukan diskusi. Pak, dari perwakilan pemuda ini pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan? Kalau yang tangan di bawah pakai dalam Menepuk tangan di bawah paha yang terangkat. Dari kelompok lain tahu nggak? Bagaimana sih menepuk tangan di bawah paha yang terangkat? Ini tentang apa? Tentang keseimbangan. Ada yang tahu kelompok lain? Gimana tuh? Jadi menepuk tangan di bawah paha itu bisa kalian lakukan secara statis dan dinamis. Kalau statis itu kalian berdiri tegak, terus satu kaki kalian angkat sampai membentuk siku. Lalu kalian menepuk. Boleh bergantian kanan, terus kiri. Atau sambil berjalan pun bisa. Kalian berjalan tapi kakinya diangkat. Paham? Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada masalah? Apa? Ini kelompok 1 menanyakan tentang geometrik. Kalian apa sih geometrik itu? Ya. Atau kalian baru dengar? Ini dari unsur kecepatan. Tadi di video sudah ada. Yang mana kecepatan? Kalian pernah lompat tadi nggak? Pernah. Ini meloncat dengan 2. Ya. Oke, setelah kalian nanti berdiskusi, nanti kalian akan melakukan sebuah presentasi. Presentasinya nanti kita akan lakukan di lapangan. Kalian nanti memaparkan apa yang sudah kalian diskusikan, terus kalian mempraktekkan apa yang sudah kalian cari. Misalkan tadi kecepatan, kalian menentukan latihan apa saja untuk meningkatkan kecepatan.
kecepatan sampai nanti koordinasi. Nanti kalian silakan presentasi setiap kelompok, terus nanti sambil dipraktekkan bagaimana caranya melakukan latihan itu. Terus setelah diskusi, nanti jangan lupa kalian harus menarik kesimpulan dari apa yang kalian bahas. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, mari kita ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu akan menjelaskan mengenai keseimbangan. Sebelumnya, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan kegiatan. Bentuk latihannya yaitu seperti berdiri dengan satu kaki dan berjalan mengikuti garis lurus. Dan ada beberapa kelompok saya yang akan mempraktikkan gerakan tersebut, yaitu yang pertama berdiri dengan satu kaki akan dipraktikkan oleh gerakan yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki. Oke, kaki bentuk seperti ini. Usahakan membentuk seperti siku-siku. Boleh melihat. Lakukan gerakan ini sama. Oke, ini gerakan yang kedua yaitu berjalan mengikuti garis lurus. Usahakan saat berjalan badan tegak, tangan di samping kaki dan pandangan lurus ke depan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan? Saya izin bertanya, berdasarkan saya Wafa dari kelompok 4, apa manfaat dari keseimbangan? Oke, terima kasih pertanyaannya dari saudari Wafa. Pertanyaannya akan dijawab oleh Nur Hayati. Manfaat dari keseimbangan yaitu kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan keseimbangan. Izin menambahkan yaitu pada saat kegiatan olahraga dan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Kesimpulan yang diraih yaitu mengenai keseimbangan, bahwa keseimbangan sangat penting pada aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan itu kenapa sih sangat penting? Kenapa? Agar tidak terjatuh. Kalian belajar keseimbangan itu mulai kalian dari kecil. Baik mulai kalian belajar berjalan sampai akhirnya kalian bisa menyeimbangkan hidup kalian. Jadi keseimbangan itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam manusia biasa atau atlet. Karena keseimbangan itu dibutuhkan pada setiap individu untuk melakukan sebuah aktivitas, baik itu aktivitas ringan atau aktivitas menyapu. Perlu keseimbangan nggak? Jadi itu pasti ada keseimbangan. Ya silakan, terima kasih, kembali lagi ke tempat dan kelompok selanjutnya silakan tampil. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu unsur kebugaran jasmani yaitu koordinasi. Nah, untuk pengertian koordinasi yaitu kemampuan menggerakkan berbagai bagian tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Bentuk latihan koordinasi yang pertama yaitu berdiri dengan melempar bola yang akan dipraktikkan oleh saudara Kavi dan dijelaskan oleh saudara Dian. Pertama, berdiri tegak. Yang kedua, melemparkan bola dengan tangan kanan. Yang ketiga, melemparkan bola dengan tangan kiri. Dan yang keempat, melemparkan bola secara bersamaan. Gerakan yang kelima adalah melempar bola secara bergantian. Dan hal ini bisa dilakukan secara berkali-kali. Terima kasih pada saudara Kavi yang sudah mempraktikkan. Dan bentuk latihan koordinasi yang kedua yaitu kontralateral dan ipsilateral yang akan dipraktikkan oleh saudara Delia. Yang pertama, untuk gerakan kontralateral yaitu gerakan yang dilakukan hanya sebagian saja, misalnya ada kanan saja atau kiri saja. Nah, gerakannya seperti yang saudara Delia praktikkan ini, jadi dia mengangkat kaki 90 derajat dan tangan diluruskan. Gerakan ini bisa dilakukan berulang-ulang agar kalian bisa melatih koordinasi. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu ipsilateral. Nah, untuk ipsilateral ini gerakan yang hanya dilakukan di bagian atas saja atau bawah saja. Nah, untuk saudara Dendra ini melakukan gerakan di bagian atas dengan cara tangan kanan berada di samping dan tangan kiri mengarah ke atas. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan berulang-ulang untuk melatih koordinasi kalian. Dari presentasi yang sudah kami lakukan, apakah teman-teman
Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Keka, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, kalau seandainya saya atlet basket gitu ya, dimana atlet basket itu kan dia harus melakukan dua hal dalam bersamaan, kayak tangan kirinya itu dribbling atau yang kanannya, ya kan? Dua tangannya itu dribbling, terus kakinya tuh harus jalan gitu. Terus gimana sih caranya supaya kita tuh lancar gitu melakukan hal itu gitu? Kira-kira gerakan apa aja yang bisa melatih sistem koordinasi dalam tubuh saya? Benar, kalian paham pertanyaannya? Jadi yang ditanyakan saudari Aisyah itu bagaimana sih bentuk latihan? Ya, bentuk latihan agar seorang atlet basket itu melakukan dribble secara dinamis atau dribble sambil bergerak ya. Dribble sambil bergerak itu dengan cepat dan lincah. Kira-kira bentuk latihannya seperti apa? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Rizky. Gerakan yang pertama bisa melakukannya dengan latihan kontralateral. Itu dengan melakukan dribble dengan tangan kanan terlebih dahulu, dilakukan secara berulang, terus bisa nanti gantian kiri, terus dilanjut dengan ipsi lateral. Ipsi lateral itu ya gerakannya bisa sambil jalan terus bawa bola. Terus ada lagi dengan berjalan sambil dribble. Lakukan secara berulang sampai lancar. Gimana, udah paham belum? Udah. Jadi saya hanya menegaskan, jadi kalau misalkan seorang atlet basket ingin melakukan koordinasi yang baik, itu latihannya harus terus berulang. Tapi dengan tahapan juga kayak tadi apa? Latihan apa tadi? Lateral. Jadi kalian bisa melatih sebelah dulu, misalkan kanan dulu, terus kalian sampai terjadinya otomatisasi gerakan. Otomatisasi gerakan itu biasanya ada gerak refleks di situ. Kanan dulu, terus ganti kiri dulu. Nah setelah itu, mulai dilanjut ke ipsi. Nah ipsi itu kalian bagian bawah dan bagian atas. Kalian bisa sambil jalan, terus sambil bergerak-gerak juga. Terus untuk bagian atas ya, kalian boleh sambil megang bola, terus sambil berjalan juga nggak apa-apa. Entah itu mau di bawah atau mau di dribble. Terus ada lagi tadi latihan koordinasi tentang berjalan sambil lempar tangkap. Nah itu juga sangat cocok untuk pemain basket. Untuk melatih koordinasi bisa dimulai dari sambil berjalan. Terus kalau misalkan berjalan sudah bisa, kalian bisa sambil setengah berlari sampai akhirnya kalian bisa dribble sampai jadi ada tahapan seperti itu. Oke, silakan lanjutkan. Nah, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Kesimpulan yang kita dapat adalah dalam kebugaran jasmani selain unsur kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan, unsur koordinasi juga sangat penting karena koordinasi dibutuhkan untuk menggerakkan berbagai bagian tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu seperti sebuah reaksi. baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai koordinasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian melakukan presentasi, setelah itu kalian akan melakukan praktek bagaimana cara melakukan latihan, bagaimana latihan kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Nah sebelum kalian melakukan kegiatan itu, silahkan nanti kalian berbaris dan lakukan pemanasan. Jam gerak, iris angkat tangannya. Geser, mana dan sini. Jangan sampai Diana, silakan ini di depan. Dorong kepalanya ke bawah, badannya tetap tegak. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Didorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kalian akan melakukan latihan kecepatan. Jadi nanti kalian dari sini, di situ ada batas ya. Kalian dari sini, kalian siap-siap gak usah pakai start jongkok. Kalian berdiri aja di belakang kali. Sekarang kalian maksimalkan kecepatannya dari sini ke sana. Kurang lebih ada 10 meter. Dengarkan abang-abang kulit. Yang sudah berlari, kalian diam di sana. Jadi nggak usah balik lagi. Ya.
3 mata, kalian lakukan shuttle run. Shuttle run itu lari bolak-balik, nanti kalian lari dulu ke sana secara cepat. Ambil satu, ya, balik lagi ke sana. Dan taruh di sini. Setelah ditaruh, tapi jangan dilempar. Jangan dilempar seperti itu. Jadi nanti pas kalian menaruhnya, udah cuma aja seperti itu. Lalu kalian balik. Selesai. Tiga-tiganya. Tidak boleh disisakan. Ayo pertama siap. Ini bentuk latihan peringkat yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama tadi 4 nah sekarang lari juga. Jadi nanti kalian dari sini tunggu apa-apa, ketika anda kulit kalian larinya sambil kalau dah sampai sini. Ya, tunggu apa-apa dari sini. Oke siap. Siap. Untuk kalian selanjutnya sudah keseimbangan. Nanti yang pertama kalian berdiri dengan satu kaki, satu kaki itu makanya harus lurus. Jadi tidak boleh seperti ini. Yang pertama kalian lakukan berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, kalian akan satu kaki kanan dulu dan biarkan nanti saya memberikan apa-apa menggunakan kulit bermula mulai dari akhirnya. Ya, ketika ada poin pertama kalian lakukan sehingga kalian bergerak. Nanti pada akhir kaki kanan dan kaki kiri. Siap. Boleh semuanya melakukan. Jangan diatur, jangan diatur. Bisa. Siap. Tangannya di belakang semua tangan. Kaki kalian lebih dahulu. Jangan sampai ada yang goyang. 1, 2, 3. Yang turun, yang bergoyang, 3, 4. Terus. Lagi-lagi ini kalian akan melakukan latihan koordinasi. Jadi nanti kalian dari mana itu berjalan sampai sini, sampai maka ini. Dengan cara kalian nanti berjalan sambil melempar tangan. Kalian pegang bola, satu kanan kiri kanan kiri, terus sampai sini. Lalu balik lagi ke sana. Ya, paham? Dengarkan suara kulit, nanti suara kulit kalian. Siap. Silakan mendekati tadi beberapa latihan sudah kita lakukan sebelum kita masuk kegiatan terakhir. Silakan kita pendingin dulu. Siapa tadi yang memiliki pemanasan? Boleh untuk lagi. Kan pendinginan dulu. Dilemaskan. Oh tuh, dilemaskan. Ya, tangannya ke bawah, dilemaskan sampai aliran darahnya terasa berjalan. Oh, jadi gerakan kaki, rilekskan kembali. Wah, dilekskan, sambil loncat baru lah, kayak nonton konser. Mau berdiri atau mau duduk? Silakan duduk sambil dikeluarkan. Kenapa? Silakan. Jangan terlalu lama. Belah? Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa ambil kesimpulan. Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yuk, ada yang mau? Kesimpulan kita hari ini adalah mulai dari pengertian dan jenis-jenis unsur jadi kalian sekarang hari ini berhubung sudah belajar, kalian sudah tahu bagaimana cara meningkatkan pelincahan, bagaimana latihannya, terus kecepatan seperti apa latihannya, dan koordinasi bagaimana latihannya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi. Berhubung kalian sudah belajar, jadi kalian harus tahu. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang nih, biasanya kan di desa-desa kalian ada olahraganya, nggak ada lah.
misalkan ada klub voli atau klub sepak bola, kalian memberikan sebuah materi, saya punya ilmu baru loh tentang kebugaran jasmani. Kalian bisa memberikan ilmu kalian ke mereka yang lebih baik. Jadi kegiatan kita dari awal mulai kalian berdiskusi, terus melakukan presentasi, melakukan praktek, memutuskan jalan dengan baik. Apa yang kalian rasakan? Selain capek? Berarti tidak ada senang-senangnya. Jelaskan olahraga itu membuat senang. Walaupun tapi itu manfaatnya sangat baik sekali. Terus nanti ada link soal. Nanti kalian bisa scan barcode yang sudah saya sediakan. Nanti di situ ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Dari situ pula nanti nilainya akan keluar. Terus untuk minggu depan kita akan melakukan tesnya yang 4 tadi. Tes kecepatan, tes kelincahan, keseimbangan dan koordinasi. Jadi kalian silakan nanti minggu depan. Nah, minggu depan kalian akan melakukan tes keempat unsur kebugaran jasmani. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, bilang alhamdulillah. Tadi yang buka doa siapa? Bapak silakan tutup kembali doanya. Dulu siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.